Salam Pancasila. Bertemu lagi bersama saya Ki Juru Bangunjiwo di Museum Keistimewaan Yogyakarta yang berada di Mbajiro. Kali ini saya akan men-sharingkan tentang semangat kemataraman, yaitu ketika Panembahan Senopati itu menjadi tokoh utama dalam semangat kemataraman ini. Apa yang menjadi landasan pijakan untuk berbicara masalah semangat kemataraman tidak lain adalah dari tembang yang senantiasa kita dengar, beberapa foto sebagaimana diungkap, misalnya nuladola ku utomo tumraping wong tanah Jawi wong agung ngeksi kondo Panembahan Senopati, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa kok dikatakan itu nulado laku utomo, bukan tokohnya dulu yang disodorkan. Inilah laku keutamaan yang disodorkan oleh Trah Kemataraman, yaitu laku utomo. Utomo itu apa? Urip toto manungso. Nah, urip toto manungso itu bagaimana di dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya? Jadi laku utomo itu bagi orang Jawa, sebagaimana diwariskan dari tembang, itu adalah urip toto manungso. Nah, urip toto manungso itu bagaimana? Trape trapsilo dadio pusakane pasrawungan, trape urip dan bisa tepo sliro. Yoku jiwa Jawi luhur, itu dari Susuhunan Pakubuwono mengatakan demikian. Jadi trape trapsilo dadio pusakane pasrawungan, trape urip dan bisa tepo sliro. Kalau kita sudah menyetujui sebuah peraturan undang-undang ataupun dalam pasrawungan, dalam kehidupan bersama, ya kita taati, kita hormati bersama. Jangan sampai kita langgar. Nah, kalau kita di dalam kehidupan trape urip dan bisa tepo sliro, ya kita harus bisa bertenggang rasa, harus mampu menghormati satu sama lain, mat sinamatan. Jadi bantu-membantu mana yang perlu dibantu. Jadi tidak perlu menang-menangan, itu maksudnya. Urip toto manungso itu adalah begitu. Jadi dalam semangat kemataraman ada yang lebih mendalam lagi selain itu. Makanya Panembahan Senopati disebut sinuwun ing ngeksi gondo. Ngeksi gondo, ngeksi itu berupaya mencari, mengumpulkan, gondo itu adalah bau, dan ternyata bau yang dicari bukan bau busuk tetapi bau wangi, gondo harum. Sinuwun ing ngeksi gondo, tentu gondo harum yang dicari. Nah, bagaimana itu diejawantahkan dalam semangat kemataraman? Dikatakan niat ingsun nyebar gondo harum. Jadi tekad kami orang Mataram itu hanya ingin menebarkan keharuman, keharuman nama, keharuman amal baik, keharuman tindakan. Bagaimana itu dilaksanakan? Ya, dilaksanakan dalam tias manis kang mantesi, aruming wicara kang meranani, sinembuh laku utomo. Jadi hati yang baik yang selalu dimunculkan, tidak ada praduga, tidak ada suhudon,
tidak ada curiga kepada orang, bahkan walaupun itu musuh sekalipun. Tias manis kang mantesi, hati yang baik, selalu berpositif thinking, tidak mencari musuh. Tias manis kang mantesi, aruming wicara kang mranani. Jadi ucapan yang baik yang selalu dikedepankan, orientasinya adalah kepada kebaikan bersama, kebaikan sebagai manusia untuk hidup bebrayan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aruming wicara kang mranani, dia walaupun dia itu profesinya guru, yang menjadikan murid sebagai anak didik yang baik, menghormati murid, mengajak murid untuk kehidupan yang baik. Kalau dia murid, ya dia belajar yang baik untuk menjadi murid yang baik. Kalau dia petani, ya dia menjadi petani yang baik sesuai profesinya untuk mempersembahkan kebaikannya, yaitu menyediakan pangan bagi masyarakat, baik bagi masyarakat maupun bagi dirinya sendiri. Jadi saya ulangi, tias manis kang mantesi, aruming wicara kang mranani, sinembuh laku utama. Tadi sudah sampai ke aruming wicara kang mranani, bagaimana kita sebagai seorang orang tua misalnya harus mampu meneladankan kehidupan yang baik kepada anak-anak. Sebagai pemimpin juga harus mampu memberi contoh teladan bagi masyarakat, kalau kita sebagai RT ya bagaimana memberi contoh yang baik kepada rukun warganya, rukun tetangganya. Nah, lalu yang pokok adalah sinembuh laku utama, ditambahkan laku keutamaan kita, karena hidup kita itu hanyalah akan menjadi bukti amal baik kehidupan kita. Jadi kita harus bisa mengucapkan yang baik, tetapi juga harus bisa melakoni dalam kehidupan baik, yang baik pula, supaya tidak dikatakan jargoni iso ujar ra iso nglakoni. Nah, itu bisa mengatakan tapi tidak bisa melakukan. Nah, inilah semangat kemataraman yang mungkin bisa kita kedepankan, kita gali kembali di dalam situasi pandemi sekarang ini. Jadi niat ingsun nyebar gondo arum, tias manis kang mantesi, aruming wicara kang mranani, sinembuh laku utama. Ini jadi orang Jawa, khususnya orang-orang Mataram yang berorientasi kepada kemateraman, hati nurani, inilah yang menjadi pokok kehidupan orang Jawa, khususnya orang Jogja, orang Mataram, dan orang Indonesia pada umumnya. Karena Jawa itu bukan berarti etnik saja, etnik artinya bukan suku bangsa, tetapi Jawana itu hidup arif bijaksana, hidup secara arif bijaksana. Orientasinya bukan untuk dirinya sendiri, bukan mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari kesalehan diri sendiri, tetapi kesalehan bersama, kesejahteraan bersama, keadilan bersama, supaya bebrayan agung bumi Nuswantara ini bisa berkembang menjadi baik. Inilah saya kira yang menjadi semangat kemataraman yang disodorkan oleh Panembahan Senopati, yang diteladankan oleh Panembahan Senopati di dalam kehidupan hariannya. Dia senantiasa samangsane pasamuan memangun marto-martani sinambi ing saben mangsa kala kalaning ngaksepi lelana teki-teki gayuh-giyongane kayuyun aninging tias sanityasa pinrihatin pungguh panggah cegadar lawan guling. Jadi selalu prihatin
orang Jawa selalu mengatakan bopo topo anak nompo putu nemu buyut katut canggah keserambah. Artinya apa? Kalau orang tua itu senantiasa berprihatin, yang mendapatkan keanugerah, kegembiraan itu tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga anak, cucu, cicit, buyut, dan 7 turunan. Kalau bisa kita lihat siapa yang berprihatin ketika Panembahan Senopati membuka Mataram, itu adalah cucu, cicit, buyut-buyut seperti Sultan dan Sunan Solo. Sultan Hamengkubuwono ini dulu adalah keturunan dari Panembahan Senopati. Bopo topo anak nompo putu nemu buyut katut canggah keserambah. Kalau orang tua senantiasa berprihatin, yang mendapatkan anugerah kebahagiaan tidak hanya diri sendiri, anak keturunannya sampai 7 turunan. Terima kasih. Salam keistimewaan dan kita bertemu di lain waktu.